Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang soal PPPG, PGSD, dan pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kisi-kisi UP, PPG, PGSD. Yang pertama, pengembangan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran atau CP, menguji kemampuan guru merumuskan tujuan pembelajaran sesuai CP kurikulum merdeka yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Yang kedua, strategi pembelajaran inovatif untuk anak usia SD. Penekanan pada pendekatan saintifik, discovery learning, project-based learning, dan permainan edukatif yang cocok untuk karakter anak SD. Yang ketiga, asesmen dan evaluasi berbasis kurikulum merdeka. Meliputi asesmen diagnostik, formatif, sumatif, serta penyusunan rubrik, portofolio, dan refleksi belajar. Yang keempat, pembelajaran literasi dan numerasi dasar, fokus pada pemahaman membaca, menulis dasar, konsep bilangan, operasi hitung, dan pemecahan masalah kontekstual. Yang kelima, pemahaman konteks diferensiasi dan pembelajaran inklusif, menilai kemampuan menyusun pembelajaran yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK dan gaya belajar berbeda. Yang keenam, pengintegrasian profil pelajar Pancasila dan pembelajaran, mengukur kemampuan menanamkan nilai gotong royong, kritis, mandiri, dan kebinekaan dalam kegiatan belajar. Yang ketujuh, perencanaan dan penyusunan perangkat ajar atau RPP modul ajar, termasuk penentuan tujuan, pemilihan strategi, penyusunan asesmen, dan alur pembelajaran tematik yang terintegrasi. Yang kedelapan, penguasaan materi inti SD, yakni IPA, IPS, PPKN, Matematika, Bahasa Indonesia, dan SPDP, yakni menguji pemahaman dan integrasi antar muatan pelajaran dalam tema pembelajaran kelas. Yang kesembilan, etika profesionalisme guru, uji pemahaman terhadap kode etik guru dan pengambilan keputusan etis dalam situasi profesional atau SJT. Yang kesepuluh, pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran di SD. Penilaian terhadap keterampilan membuat bahan ajar digital, kuis daring, media interaktif, dan video pembelajaran. Yang ke-11, pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar, mengukur keterampilan menyusun kegiatan lintas mata pelajaran dalam satu tema terpadu yang bermakna. Yang ke-12, manajemen kelas untuk siswa usia dini, yang berfokus pada pengelolaan kelas berbasis kedisiplinan positif, pengaturan tempat duduk, dan komunikasi empatik. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal dan pembahasan UP, PPG, PGSD. Soal nomor 1, guru kelas 4 menyusun tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan menunjukkan perilaku membuang sampah pada tempatnya. Tujuan ini diturunkan pada CP dengan memperhatikan dimensi karakter dan keterampilan sosial. Jenis tujuan pembelajaran tersebut berada pada domain A. Kognitif tingkat pemahaman, B. Psikomotorik dasar, C. Psikomotorik tingkat adaptasi, D. Afektif tingkat internalisasi nilai, E. Afektif tingkat receiving. Jawaban yang benar adalah D. Afektif tingkat internalisasi nilai. Dengan pembahasan, tujuan tidak hanya menyasar kemampuan menjelaskan, tapi juga membentuk perilaku nyata siswa. Ini masuk pada domain afektif tingkat internalisasi nilai dan tindakan. Selanjutnya soal nomor 2. Seorang guru menggunakan pendekatan project-based learning dalam tema kesehatan tubuh. Siswa diminta membuat poster kampanye cuci tangan dan menyosialisasikannya kepada siswa kelas bawah. Guru menilai keterampilan kerja tim, komunikasi, serta isi pesan. Strategi ini termasuk pembelajaran A. Tematik konvensional, B. Discovery learning berbasis teks, C. Proyek kolaboratif berbasis nilai sosial, D. Pembelajaran visual interaktif, E. Saintifik berbasis eksperimen. Jawaban yang benar adalah C. Dengan pembahasan, proyek ini mengajak siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam aksi sosial nyata. Strategi ini sangat relevan dengan pembelajaran berbasis proyek kolaboratif. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam satu kelas terdapat siswa yang cepat memahami materi dan ada pula yang memerlukan bantuan tambahan. Guru merancang tugas berbeda. Siswa cepat diberi proyek mandiri, sedangkan siswa lain diberi bimbingan tambahan dan alat bantu belajar. Strategi ini menunjukkan A. Remedial dan pengayaan konvensional, B. Kegiatan tambahan luar jam pelajaran, C. Diferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar, D. Strategi pembelajaran tradisional, E. Pemetaan kemampuan akademik umum. Jawaban yang benar adalah C.
Diferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar. Dengan pembahasan, guru menerapkan prinsip diferensiasi dalam konten dan proses belajar berdasarkan profil siswa. Ini sesuai dengan pendekatan kurikulum merdeka. Soal nomor 4. Saat mengajarkan operasi bilangan bulat, guru meminta siswa membuat cerita bergambar dan menggambarkan penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari, seperti naik turun lift atau suhu udara. Aktivitas ini mengembangkan A. Kemampuan abstrak matematika, B. Hafalan konsep hitung, C. Literasi numerasi berbasis konteks, D. Analisis teori bilangan, E. Evaluasi pembelajaran formal. Jawaban yang benar adalah C. Literasi numerasi berbasis konteks. Dengan pembahasan, pendekatan ini melibatkan siswa dalam menyusun makna bilangan negatif dalam konteks nyata. Ini adalah esensi dari pembelajaran numerasi kontekstual. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, guru menggunakan platform daring seperti Google Forms untuk ujian harian, Padlet untuk kolaborasi ide, dan Canva untuk tugas presentasi visual. Siswa aktif dalam tugas dalam berinteraksi lintas media. Pendekatan ini termasuk dalam A. Teknologi pasif berbasis kuis, B. Penggunaan media sosial pribadi, C. Presentasi statis berbasis teks, D. Pemanfaatan teknologi pembelajaran interaktif, E. Penilaian tertulis konvensional. Jawaban yang benar adalah D. Dengan pembahasan, guru memanfaatkan berbagai alat digital secara aktif untuk menciptakan pembelajaran yang kolaboratif dan menyenangkan. Ini mencerminkan transformasi digital di kelas SD. Nah, itu tadi beberapa contoh pembahasan soal PPG PGSD. Untuk kalian yang ingin memesan paket uji kompetensi UP PPG PGSD bisa masuk ke sistem CAT. Kemudian login menggunakan email dan password yang sudah diregistrasi. Kemudian menuju ke paket pembelian dan mencari paket yang dibutuhkan. Di sini kita akan mencari paket PGSD. Kemudian akan muncul paket yang akan dibeli. Kemudian klik ambil sekarang dan lakukan pembayaran untuk pembelian paket uji kompetensi. Terima kasih.